Halo semuanya, ketemu lagi kita di channel yang khusus membahas alur cerita komik manhwa romance. Apalagi kalau bukan channel Gargan Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah dari suami istri yang menikah kontrak. Sherry yang mulai diketahui jati dirinya oleh Jensen, dan Sherry bertemu dengan pria tampan yang dikenalnya waktu di sekolah dulu. Nah, kira-kira hoki dan nasib buruk apa yang akan terjadi kepada Sherry? Agar kita semua bisa mengetahuinya, kita tak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode 16. Terlihat gedung menjulang tinggi, dan ini adalah gedung milik perusahaan Mutiara Sirun. Dan disinilah Sherry bekerja. Kemudian terlihat Sherry yang baru datang terlambat, dan dia langsung mendekat ke arah tempat kerja Momo. Kemudian Momo langsung menyapa Sherry dan berkata, "Semalam Anda mengirim pesan untuk tidak lupa mengambil gambar rancangan darinya." Dan Sherry tersipu sambil menggaruk pipinya. Padahal pipinya sedang tidak gatal, karena dia bukan wanita kegatalan seperti kalian yang sedang nonton video ini ya, khususnya yang tidak nge-like. Dan ia pun berkata masih ada yang harus ia selesaikan. Besok baru memintanya lagi. Momo berkata dengan wajah yang sepertinya mengejek. "Baik," katanya. Kemudian di ruangannya, Sherry sedang melihat hasil gambarnya. Sherry berpikir karena Jensen tiba-tiba sakit jadi tertunda. Dan Sherry memikirkan keadaan Jensen, apakah dia sudah baikan atau belum. Sambil menghela nafas dengan desahan yang penuh birahinya, Stop it. Get some help. Oh. Sherry ingin mengirim pesan untuk bertanya apakah sudah baikan atau belum. Tapi Sherry bingung mau dikirim apa tidak ya. Dalam kegalauannya, akhirnya pesan itu terkirim. Sherry terkejut dengan mengatakan, "Dasar," katanya. Tanpa ketuk pintu, salah satu pegawai Sherry langsung membuka pintu dengan panik sambil mengatakan kalau ada sekelompok orang yang membuat keributan di bawah. Mendengar itu, Sherry terkejut dan menanyakan penyebabnya. Pegawai itu mengatakan jika mereka mengeluh karena harga krim pembersih muka yang baru terlalu mahal. Produk dalam negeri tidak pantas semahal itu. Sherry yang mendapatkan informasi masalah baru langsung berdiri dan mempertanyakan berapa harga produk itu, dan menyuruh pegawainya untuk mengiriminya daftar harga bahan baku produknya. Pegawai itu kemudian menjelaskan alasan keributan dengan berkata, susu pembersih muka baru isi 50 mili seharga 108 yuan. Kemudian Sherry menjawab, ia merasa mereka bukan konsumen biasa. Sherry mencurigai mereka adalah orang kiriman dari perusahaan saingannya. Dengan keadaan tetap tegar, Sherry akan tetap menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian di luar kantor, sekelompok orang yang sedang mengadakan unjuk rasa sambil membawa spanduk yang bertuliskan protes. Dan Sherry pun keluar dengan ditemani oleh Momo dan langsung dikerumuni oleh pengunjuk rasa. Sherry meminta agar semuanya tenang dan dia memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah direktur perusahaan Mutiara Sirun. Dan kemudian Sherry juga menjelaskan kepada mereka tentang produknya yang membuat semua orang protes dan menganggap produk susunya terlalu mahal. Mendengar itu, salah satu pendemo yang terlihat seperti kura-kura tanpa cangkang mengatakan kalau mereka tidak butuh penjelasan, bahwa si kura-kura ini malah menghina kalau perusahaan Sherry adalah perusahaan jahat yang menipu konsumen. Salah satu teman si kura-kura anjir tanpa cangkang itu juga ikut menyahut dengan wajah sinisnya, mengatakan kalau perusahaan hanya mau uangnya saja karena produk dalam negeri. Tapi kok semahal itu? Bilang aja nggak punya duit, alias pria kere persis kayak kalian yang nonton tapi nggak mau like. Oh God, please, no! No! Sedih rasanya Mimin. Kemudian Sherry yang mendengar itu mencoba untuk tetap tenang, menghadapi dengan menjelaskan kalau dirinya dan perusahaan akan bertanggung jawab dengan produknya. Dan Sherry juga menambahkan alasan kenapa produknya mahal itu karena bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas terbaik. Meskipun produk dalam negeri, tapi manfaatnya yang dihasilkan sesuai dengan harganya. Si kura-kura tanpa cangkang itu bukannya tenang karena sudah dijelaskan Sherry. Dia justru makin emosi dan marah-marah sambil berkata kalau mereka ingin bukti bukan kata-kata saja.
Walau sedikit panik, tapi Sherry tetap mencoba tetap tenang sambil tersenyum, dan Sherry pun menerima tantangan si kura-kura tanpa cangkang itu. Kemudian Sherry menawari kepada salah satu reporter wanita yang kebetulan di samping Sherry untuk membuktikan hasil dari produk yang mereka permasalahkan itu. Reporter tersebut langsung menganggukkan kepala, yang artinya menyetujuinya. Kemudian Momo memberikan krim susu tersebut kepada Sherry, dan Sherry langsung mempraktekkan di hadapan pendemo. Sherry mengoleskan ke wajah reporter tersebut sambil menjelaskan manfaat dan fungsi dari krim itu kepada reporter cantik yang sedang dijadikan model. Reporter cantik itu setelah diolesi krim justru merasa cocok dan nyaman. Dengan hati lega dan puas sambil tersenyum, Sherry menjelaskan manfaat lain dari krim susu itu. Jika sering dipakai bisa memperbaiki masalah warna kulit yang tidak merata. Karena puas dan membuktikan langsung kalau produk yang dipakainya itu, reporter itu malah ingin membelinya dan menjelaskan kepada pendemo kalau produk itu mahal karena ada alasannya, dan menurutnya kualitas produk dalam negeri itu sudah semakin bagus. Karena semua pendemo sudah melihat secara langsung dan terbukti kalau produk itu harganya memang sesuai dengan kualitasnya, dan Sherry mengakhiri keributan itu dengan menyampaikan kepada semua orang agar mendukung perusahaan Sirun dan juga mendukung produk kecantikan dalam negeri. Karena Sherry dianggap mampu menyelesaikan masalah itu, banyak yang memuji kehebatan direktur perusahaan Sirun yang bernama Sherry, termasuk Momo yang ikut memuji Sherry yang tidak hanya menyelesaikan masalah itu, tetapi juga mempromokan produknya. Kemudian Sherry berpikir, walau masalah itu sudah selesai teratasi, tapi harga produknya memang dianggap masih terlalu tinggi. Kemudian Sherry menyuruh salah satu pegawainya untuk memanggil bagian pemasaran untuk rapat siang ini, agar masalah seperti itu tidak terjadi lagi. Pegawai itu hanya menjawab, "Baik, Direktur Si." Tak lama kemudian salah satu pegawai pria menemui Sherry dan menyampaikan kalau ibu Sherry sudah menunggu di kantor. Dan Sherry hanya mengangguk dan mengatakan, "Iya, aku sudah tahu." Sherry pun langsung menuju kantor untuk menemui ibunya yang sudah menunggunya. Ketika Sherry hendak membuka pintu, Sherry terlihat mengeluh sambil berpikir, kenapa masalah semua bertumpuk. Ia merasa pusing sekali. Dan Sherry membuka pintu. Tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan buku yang melayang ke arahnya. Sherry yang tak menduganya hanya bengong. Dan dilanjutkan di episode 17. Momo yang melihat itu panik dan mencoba memberitahu Sherry dengan berteriak, "Direktur, kepala Anda!" Tapi teriakan Momo sudah terlambat karena buku tebal itu yang melayang sudah terlanjur mengenai kepala Sherry, tepat di jidatnya. Sherry yang sudah tahu itu perbuatan siapa, kemudian menyuruh Momo untuk keluar dari ruangan itu. Dengan wajah mengancam, Sherry tidak gentar dengan mengatakan, "Kamu sudah gila bersikap seperti ini di perusahaan? Mau ditertawakan orang lain?" Nah, di sini teman-teman pasti tahulah itu perbuatan siapa kan? Yap, betul, ini ulah si Mak Lampir alias mama tirinya si Sherry. Mak Lampir dengan wajah penuh dengan amarah dan kesetanan, dia menganggap banyak masalah yang timbul di perusahaan seperti wanita yang akan bunuh diri, kualitas dan demo itu disebabkan oleh Sherry, dan menganggap Sherry tak berguna. Sherry yang terbiasa mendengar ocehan Mak Lampir ini alias ibu tirinya mencoba tetap tenang dengan menjawab, "Sepertinya Anda tahu ada keributan di bawah. Kenapa Anda malah sembunyi di kantorku? Bukannya turun untuk membantu menyelesaikan masalah?" Mendengar itu si Mak Lampir terdiam sejenak. Kemudian murka dengan penuh amarah. Dia membela diri sambil menghina. "Aku bukan bersembunyi. Atas dasar apa anak siluman rubah sepertimu memerintahiku? Masalah juga kamu sendiri yang menimbulkan. Masa iya minta tolong orang lain?" Anjir, Sherry dibilang anak rubah. Ternyata memang betul ibu tiri itu jahat. Kalian di sini ada yang punya ibu tiri nggak? Apa ia sejahat Mak Lampir ini? Tapi Mimin yakin yang komen pertama sih mama tirinya pasti baik. Beda dengan yang udah nonton tapi nggak mau like. Udah, kita lanjut aja. Pasti punya ibu tiri mirip si Mak Lampir ini. Oke, lanjut. Dengan wajah penuh amarah yang tertahan, Sherry menanggapi dengan mengatakan, "Nyonya sih,
Masalah susu pembersih muka ini diproduksi ketika aku sedang dinas di luar negeri. Dan setiap terjadi masalah di perusahaan, apa bukan aku yang memikirkannya? Kalau tidak tahu, jangan sembarangan bicara. Dan Sherry menyuruh mak lampir ini keluar karena masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan Sherry. Mendengar itu, si mak lampir ini merasa terhina dengan berkata, "Sherry, aku ini istri ayahmu. Kalau bukan..." Omelan mak lampir ini terpotong dengan ucapan Sherry yang berkata, "Tapi kamu bukan ibuku." Tak terduga, suami Sherry tiba-tiba datang sambil memegang pundak Sherry. Jensen menyapa, "Sherry, ya manis sekali." Sherry yang terkejut langsung menatap Jensen sambil bertanya, "Kenapa kamu datang?" Mak lampir berhati kuda Nil yang juga melihat Jensen langsung ikut sok baik. Yah, munafik. Dan menyapa Jensen, "Datang ya." Jensen menatap dengan pandangan sinis, kemudian menggenggam tangan Sherry dan menariknya sambil berkata, "Aku datang untuk menjemput Sherry." Sherry yang sudah digandeng Jensen dan ada di sisinya, ia merasa ada ketenangan dan kehangatan yang mengalir dari telapak tangan Jensen. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah diajari bagaimana meluluhkan hati wanita. Terlaluan deh kalau kamu yang komen pertama masih selalu diselingkuhi cewekmu. Berarti kurang belajar dari Jensen. Oke, kita lanjut. Terlihat sepertinya di sini Sherry dibopong oleh Jensen dan membawanya ke dalam mobil. Jensen dengan penuh perhatian, cinta, dan kasih sayangnya langsung mengobati luka yang ada di jidat Sherry. Sambil tersipu, Sherry memalingkan muka dan mendesah, "Duh, sakit sekali." Tanpa disadari, Sherry merasa gila karena dia merasa tenang adanya sentuhan Jensen dan perhatiannya. Jensen dengan menggoda berkata, "Kamu masih tahu sakit?" Kemudian dengan kata-kata mautnya, Jensen dengan penuh perhatian dan bijak berkata, "Apa kamu tahu kalau luka di wajah tidak diobati dengan baik, akan ada bekasnya?" Sherry yang mendengar gombalannya Jensen langsung merasa terbuai melayang. Tapi agar terlihat tetap tenang dan tegar, dia menjawab, lukanya tidak terlalu parah. Tadinya mau nunggu mak lampir itu pergi baru diobati. Jensen kemudian meminta Sherry untuk menjelaskan masalah yang barusan terjadi. Sherry tapi masih tetap menutupinya dengan menjawab, "Bukan apa-apa, sudah tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dijelaskan." Jensen yang masih menaruh rasa penasaran tetap saja bertanya-tanya kepada Sherry, "Kamu bilang Whitney bukan ibumu. Saat pesta ulang tahun ayahmu itu, sikap Whitney padamu memang bukan sikap seorang ibu kepada putrinya." Sherry yang kesal karena merasa diinterogasi menjawab, "Kenapa emangnya? Kamu merasa sudah menikah dengan keluarga si yang palsu?" Jensen yang belum juga menyalakan mobil menjawab, "Sejujurnya sebelum kamu muncul, aku sama sekali tidak tahu ada kamu di keluarga si." Dengan tatapan kosong, Sherry akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sherry mengatakan, "Karena aku tidak dibesarkan di keluarga si, juga bukan putri keluarga si." What? Bentar. Wah, Mimin juga kejebak nih. Berarti Whitney alias mak lampir itu bukan ibu tiri. Dan si Sherry ini berarti anak. What the... Entahlah, stres gue. Oke, lanjut. Sherry yang terlihat menahan rasa dalam hati melampiaskan dengan mengepalkan tangannya. Kemudian Jensen mencoba menenangkan dengan menggenggam tangan Sherry yang sudah mengepal. Dan suara indah dari Jensen pun keluar dengan berkata, "Sherry, aku tidak peduli semua itu." Ini mantap kali nih guys. Episode 18. Kemudian Sherry memperjelas tentang jati dirinya. Sherry mengatakan kalau Martin C adalah ayahnya, tapi si mak lampir alias Whitney bukan ibunya dan ibu kandungnya sudah meninggal. Mendengar itu, khawatir Sherry akan merasa sedih, Jensen menghentikan ucapan Sherry dengan memanggilnya, "Sherry." Dan Jensen berpikir, ternyata Sherry menghindari hubungan lebih dekat dengannya karena masalah identitas keluarganya. Sherry yang sudah mulai hanyut dengan kesedihan, dia berterima kasih pada Jensen dengan mengatakan, "Terima kasih untuk hari ini, aku masih ada urusan lain, tidak bisa menemanimu."
Ketika Sherry akan membuka pintu mobil, Jensen menahannya dan meyakinkan Sherry kalau dirinya tidak peduli siapa Sherry di keluarga Si, dan Sherry tetaplah Nyonya Lee. Sherry yang mendengar itu dengan wajah tersenyum tipis hanya menjawab, "Iya." Dan Jensen pun pergi meninggalkan Sherry yang sendirian sambil melihat kotak masuk WhatsApp. Sherry yang membaca balasan Jensen di WhatsApp tersenyum sambil berpikir, lambat juga dia balasnya. Tak lama kemudian HP Sherry berdering. Sherry pun langsung mengangkatnya dan terdengar suara wanita yang mengatakan kalau dia ingin menemui Sherry siang ini. Sherry yang belum tahu itu siapa kemudian bertanya, "Kamu siapa?" Ternyata dia adalah si ular berekor kuda alias pelakor alias Marlin. Dia mengatakan kalau dia akan menemui Sherry jam 2 siang di Cafe Joanne karena ada yang ingin dikatakan tentang Jensen. Mendengar itu, Sherry terlihat bad mood sambil mengatakan kalau hari ini sepertinya tidak akan bisa tenang lagi. Kemudian scene berganti di mana langit sedang terlihat sangat cerah di sebuah kafe bernama Joanne. Sherry yang sudah duduk berhadapan dengan ular berekor kuda, dan disitulah Sherry bertanya, "Ada yang mau dikatakan tentang suamiku?" Marlin si pelakor menjawab dengan nada kasar, "Tinggalkan Jensen." Dan si ular berekor kuda itu menyodorkan sebuah kartu kredit atau ATM entahlah, nggak tahu. Saldonya juga paling hasil dia open BO, entahlah. Marlin mengatakan kalau itu akan jadi miliknya. Mendengar itu, Sherry menjawab dengan nada remeh, "Haha, dalam kartu itu isinya berapa emangnya? Ratusan ribu atau jutaan? Apa kamu bisa pakai otak? Harga seorang saya, Nyonya Lee ini, tidak segitu. Apa mungkin saya meninggalkan Jensen dengan uang segitu?" Mendengar itu, si ular pesek berekor kuda berwarna merah kejinggaan marah besar dan murka berkata, "Ternyata kamu memang menikah demi uang. Tak kusangka kamu begitu realistis." Sherry juga terlihat tidak terima dengan perkataan ular pesek ini. Sherry menjawab dengan nada kasar, "Kalau Jensen tidak punya uang, apa iya kamu masih berani mengatakan kalau orang yang kamu sukai adalah Jensen?" Wajah si ular pesek ini langsung terkena mental dan meredup. Lalu ia berkata, "Berapapun uang yang dihabiskan untuk Sherry, ia tidak peduli, tapi kamu jangan terlalu serakah." Kemudian ketika Sherry hendak meninggalkan si ular buntung berbulu ini, dia menahan tangan Sherry dengan murka sambil mengancam. Dia berkata, "Sherry, berhenti. Kalau kamu pergi, kamu pasti akan menyesal." Sherry langsung menepis tangan Marlin dan berkata, "Marlin, lu jangan mencari masalah." Ketika tangan Marlin terlepas, Marlin sepertinya membuang dirinya yang tak berguna itu, nggak ada harga diri, ke arah pagar pembatas dan dia menjatuhkan diri. Melihat itu, Sherry dengan paniknya hanya berteriak, "Awas!" Karena kejadian itu, Sherry langsung dikerumuni wartawan dan banyak pertanyaan yang ditujukan ke Sherry. Mereka beranggapan kalau Sherry lah yang mendorong ular pesek berekor kuda itu, dan mereka menuduh Sherry kalau Sherry melakukan itu karena ada dendam kepada Marlin Lu. Sherry yang masih shock hanya berpikir, kenapa ada banyak wartawan yang muncul? Apakah ini sudah direncanakan si ular berekor kuda itu alias Marlin Lu? Kemudian si ular berekor kuda yang munafik ini bersandiwara seakan-akan dirinya tidak tahu kenapa Sherry mendorongnya. Padahal kita semua tahu, terutama kalian yang nonton tapi nggak like, pasti orang suruhannya Marlin nih. Geram juga saya. Oke, lanjut. Karena merasa dipojokkan dengan berbagai pertanyaan, Sherry yang kesal kemudian berteriak, "Diam! Bukannya yang terpenting sekarang adalah membawanya ke rumah sakit?" Mendengar itu, si wartawan tak tahu diri itu bukannya bergegas pergi untuk menolong Marlin, tapi justru menuduh Sherry kalau Sherry dikira marah karena merasa malu dan berdalih menyuruh orang untuk membawa Marlin ke rumah sakit. Bukannya ini sudah terlambat? Sherry yang terlihat semakin terpojok dan tidak ada satupun yang membelanya. Tiba-tiba, nah bisa kita tebak siapa yang menolong Sherry. Dengan tatapan mata yang tajam, terlihat Jensen CMC tertampan abad ini pun datang dan menepiskan beberapa orang yang sedang mengerumuni Sherry dan langsung menangkap Sherry dan memeluknya.
Nah, di sini terlihat, walau sedang di situasi banyak orang dan keributan, tapi mereka menganggap dunia hanya miliknya berdua. Mereka pun saling menatap. Dengan pelukan hangat penuh cinta, Jensen mengatakan, "Tenang saja, Sherry." Hangatnya pelukan mereka sampai ke sini. Kemudian di episode 19, Sherry kemudian melepaskan dekapan Jensen dan basa-basi bertanya, "Kenapa kamu kesini?" Kemudian wartawan yang seperti kudanil kesurupan setan melihat kedatangan Jensen yang tiba-tiba langsung mencecar pertanyaan kepada Jensen. Mereka bertanya, "Kenapa Direktur Lee bisa datang secara tiba-tiba? Apakah Anda sudah mendengarkan isu?" Dengan kesal karena pertanyaan wartawan memojokkan Jensen, langsung menjawab, "Aku tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalau kalian memang wartawan, coba tunjukkan kartu pers kalian." Dan Jensen menambahkan dengan ancaman, "Kalau tidak bisa menunjukkan, akan kulaporkan ke polisi." Ternyata memang betul wartawan gadungan itu yang panik karena mendengar ancaman Jensen. Mereka langsung berlalu pergi. Kemudian Jensen menyuruh salah satu pegawainya untuk mengantar ular bersisik koreng alias Marlin itu ke rumah sakit. Si Marlin dengan muka melasnya berkata, "Jensen, Nona sih pasti tidak sengaja. Aku tidak apa-apa." Pret. Tawan ini, kata-kata munafik seperti kalian yang nonton tapi nggak mau like. Karena melihat darah tertumpah begitu banyak, Jensen merasa ada yang tidak wajar. Ketika Marlin akan berlalu, kemudian Jensen menghentikan Marlin dan bertanya, "Saat kamu jatuh, perutmu tidak mengenai benda yang tajam. Kenapa bisa begitu banyak darah yang tertumpah?" Marlin dengan muka songongnya melakukan play victim lagi. "Aku juga tidak tahu, mungkin terbentur." Set dah, wanita kayak begini enaknya di GB Jos kali ya bro. Tuh yang komen pertama, suka wanita model kayak begini, bawa aja pulang kali. Oke, kita lanjut lagi aja. Di sini Jensen menemukan bukti. Ternyata Marlin hanya menggunakan darah palsu. Jensen yang geram bertanya, "Kalau begitu, ini apa?" Marlin yang sudah terlanjur ketahuan bersandiwara dengan muka munafiknya mengatakan, "Jensen, aku terlalu mencintaimu. Wanita itu mau merebut dariku." Lah kok? Iya sih, dari pelakor memang begitu. Yang istri siapa, yang dituduh merebut siapa. Aneh bet lah. Hei, mendengar itu remaja yang berada di situ langsung menggunjing dengan temannya. Bilang cinta padahal yang istri sahnya bukan dia. Kemudian salah satu remaja lainnya sambil merekam berkata, "Memang namanya artis, aktingnya lumayan bagus. Masuk ke rumah tangga orang kemudian menjebak istri sesungguhnya." Lagi-lagi, si ular berekor kuda ini berakting lagi. Dia pura-pura pingsan dan jatuh. Jensen yang sudah tahu tabiatnya tak memperdulikannya dan langsung menggandeng tangan Sherry. Sherry kemudian hanya bertanya, "Kamu belum bilang loh, kenapa kamu bisa ada di sini?" Mendengar itu Jensen langsung berbalik dan Sherry pun menabrakkan badannya yang jadinya mereka terlihat berhadapan tanpa pelukan. Sherry merasa akhir-akhir ini kalau di hadapan Jensen dia jadi kikuk. Jensen kemudian berkata, "Emangnya kalau aku tidak datang hari ini, apa yang akan kamu lakukan sayang?" Kemudian Jensen masuk ke dalam mobil dan menyuruh supirnya yang bernama Peter untuk menyelidiki jati diri Sherry yang lebih rinci. Jensen berpikir kenapa Sherry bukan dilahirkan oleh Whitney, tapi dia yang dinikahkan dengannya. Kemudian Jensen menyuruh Peter untuk mengantarkan Jensen ke tempat nyonya dan mengantarkan obat untuk Sherry. Kemudian setelah di kantor, Jensen tidak menemukan Sherry. Ketika Jensen sudah menemukan Sherry, Jensen mengangkat wajah Sherry dengan geram berkata, "Sherry, dasar bodoh, aku datang untuk mengantarkan obat. Kamu malah berkeliaran sembarangan tidak ada di kantor." Dan Jensen membuka Hansaplast yang telah dibawanya sambil menempelkan ke kening Sherry sambil memegang dagunya. Jensen berkata, "Kalau lukamu berbekas, siapa lagi yang mau padamu?" Mendengar itu Sherry tersipu malu sambil memegang lukanya. Sherry berkata,
Aku tidak perlu mengandalkan wajahku untuk menghasilkan uang. Jika tidak ada yang mau padaku, aku bisa hidup sendiri. Kemudian Jensen berbalik dan berkata, kamu begitu hebat, sampai tidak memberi kesempatan terhadap orang lain. Apa iya? Waktu kuliah dulu ada yang menginginkanmu? Sherry yang mendengar ejekan Jensen sambil mengikutinya dari belakang. Sherry menjawab, kalau saat itu ada yang mau denganku, apa iya aku tidak akan sesial ini menikah denganmu. Jensen kemudian merangkul Sherry sambil berkata menggoda, jadi kamu yang bodoh dan sial ini, hanya aku yang berani mau. Wah, kata-kata ini terngiang-ngiang bro di hati Mimin, di pikiran Mimin. Episode 20. Terlihat gedung perusahaan Shirun. Sherry yang baru memasuki ruangan melihat ada karangan bunga yang dikirim oleh Gladyn. Dan Sherry tahu setiap dia ulang tahun pasti Gladyn mengirim bunga untuknya. Kemudian Momo membuka pintu, memasuki ruangan Sherry. Dan dia terkejut dengan wajah penuh pesona karena dikiranya bunga yang ada pada Sherry pemberian dari Jensen Lee. Sherry menanggapi kalau itu bukan bunga dari Jensen Lee. Dan Sherry mempertanyakan kerjaan yang diberikan kepada Momo. Apakah sudah dikerjakan? Momo pun menjawab, sudah, buat janji dengan Direktur Fang. Tapi karena jawaban Momo berhenti, Sherry langsung bertanya, apa ada masalah? Kemudian Momo menjelaskan kalau Direktur Fang mengajak bertemu jam 6 malam ini di Misty, tapi dia menginginkan kalau Sherry datang sendirian. Momo mengkhawatirkan kalau Direktur Fang ada niat jahat. Mendengar itu dengan senyuman dan meyakinkan Momo kalau dia tidak apa-apa dan bisa melindungi diri sendiri. Kemudian di malam hari ketika langit sedang dipenuhi bintang-bintang, tepatnya di Misty yang terlihat ramai, Sherry mendengar seperti ada keributan di sana. Dia sempat khawatir tapi dia tetap meyakinkan diri kalau ini demi pekerjaan dia harus sabar dan tenang. Setelah masuk ke ruangan, terlihat di situ ada sesosok makhluk hidup berbadan gendut seperti Patkai yang langsung menyapa Sherry dengan pujian penuh birahi, mengatakan, Direktur Si memang secantik yang dibilang orang. Sungguh membuatku takjub. Sepertinya itulah yang namanya Direktur Fang. Betul-betul sifatnya mirip siluman babi. Mimin curiga dari gerak-geriknya, dia bukan pria baik-baik deh. Tapi kayaknya dia itu orang yang nafsuan. Mirip perilaku kalian yang nonton tapi nggak like. Oke lanjut. Sherry tak memperdulikan pujiannya si Patkai alias Direktur Fang ini. Sherry langsung duduk dan berkata, Direktur Fang sangat pandai bercanda. Kali ini saya menemui Anda untuk membahas pasokan bahan baku untuk Mutiara Shirun. Kemudian si Patkai ini mengambil segelas minuman dan menghampiri Sherry dari belakang. Dia merayu Sherry dengan mengatakan, kita baru pertama kali bertemu, masa iya langsung bahas pekerjaan? Sepertinya gak seru deh. Sherry yang terlihat risih dengan perilaku Patkai ini langsung mengambil minuman yang ditawarkannya itu. Lalu sambil berdiri ia meminumnya dengan sekali teguk. Kemudian sambil tersenyum Sherry berkata, saya terlalu belak-belakan. Saya minum segelas untuk diriku sendiri. Direktur Fang, apakah kita bisa lihat kontraknya sekarang? Dengan wajah yang penuh birahinya, si Patkai alias Direktur Fang ini berkata, Direktur Si, Anda orang pintar. Karena Anda sudah datang sendirian ke sini, seharusnya tahu apa maksudnya. Karena Sherry mulai merasa terancam, Sherry dengan kesal mengatakan, kalau Direktur Fang tidak memiliki maksud untuk bekerja sama, saya permisi dulu. Sherry yang hendak keluar dihadang dua orang piaraannya si Patkai ini. Sherry mencoba menggertak dengan mengatakan, minggir. Namun upaya itu sia-sia. Sherry kemudian didorong ke arah sofa dan kemudian si Patkai langsung bergegas menindihnya dan mengatakan kalau Sherry mau melayaninya hari ini, apapun syaratnya akan dipenuhinya. Sherry hanya bisa merintih dan memohon untuk dilepaskan. Dan Sherry juga mengancam kalau berani menyentuhnya akan menyesal nanti. Patkai bukannya melepaskan, dia justru berkata, lebih menyesal jika gadis secantik Sherry dilepaskan. Karena sudah terpojok, Sherry dengan refleksnya menendang selangkangan si Patkai ini. Dan sepertinya kedua telurnya terkena tendangan Sherry. Sherry akhirnya terlepas dari dekapannya si babi tak bertulang itu.
Sherry berteriak meminta tolong, tapi masih dihalangi oleh 2 orang piaraannya si babi ngepet itu. Dengan masih merintih kesakitan, si babi itu masih sanggup tertawa melihat Sherry yang masih terpojok. Sherry yang masih panik tetap saja memohon pertolongan. Kemudian tak disangka, ya ada yang datang nih. Ayo, kira-kira siapa? Pasti kalian tertipu. Ya, sama Mimin juga tadinya tertipu, kirain suaminya yang datang menyelamatkan Sherry. Ternyata, bam! Dengan menendang pintu, datanglah sosok pria tampan bernama Joshua Jiang. Kita panggil saja Jiang ya. Dia adalah senior Sherry peringkat pertama, sabuk hitam taekwondo. Dan dia diam-diam diketahui menyukai Sherry. Sherry yang masih panik melihat kedatangan Jiang langsung memanggilnya, "Senior Jiang." Jiang langsung menangkap Sherry dan mendekapnya. Jiang hanya berkata, "Sherry, waduh." Kemudian tak perlu lama, Jiang langsung menghajar semua bodyguard si Patkai itu dan memukul keras tepat di wajah Patkai alias Direktur Fang sambil berkata, "Dasar binatang." Sherry yang melihat itu langsung melerai Jiang dan membujuknya pergi dari tempat itu. Karena Sherry menyadari kalau Jiang adalah juara taekwondo, khawatir ada yang mati kalau dibantai terus-menerus sama Jiang. Dan Sherry berterima kasih kepada Jiang, beruntung dia datang. Kemudian Jiang menanggapi dengan berkata, "Aku dengar kamu sudah menikah, kenapa masih bekerja dan ditindas orang begini?" Kemudian Jiang memegang bahu Sherry dan mengatakan, "Apa suamimu tidak melindungimu dengan baik?" Sherry yang mendengar itu terkejut dan sambil senyum tersipu. Sherry membela diri dengan mengatakan, "Aku kan tidak pernah memerlukan perlindungan dari orang lain. Apa senior sudah lupa?" Aduh, heran Mimin dengan si Sherry ini. Masih saja sok kuat dan tegar. Padahal kita semua tahu, itu nasib dia selalu hoki saja. Selalu ada yang datang menolong, kalau tidak udah hancur lebur kamu Sherry. Nah, karena pembahasan episode 16 sampai 20 udah selesai, Mimin punya pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaannya. Ada senior Sherry yang tak kalah tampan dari Jensen bertemu dengan Sherry. Apakah nantinya akan mempengaruhi hubungan suami istri Shi dan Lee? Jawab di kolom komentar ya guys ya. Yang tercepat dan benar akan Mimin pin komentarnya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye.